Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Latihan soal dan pembahasan soal persiapan UTBK kali ini akan membahas mata pelajaran biologi. Bersama saya, Riana Ramadanti atau yang biasa kalian panggil Bu Ane. Oke, di sesi 1 kali ini, alhamdulillah kita udah masuk ke part 3 ya. Buat teman-teman yang belum sempat nonton part 1 sama part 2, silahkan tonton dulu part 1 dan part 2-nya. Oke, move on. Kali ini masih sama dengan topik-topik sebelumnya, yaitu materi kelas 10 mengenai klasifikasi keanekaragaman hayati sampai ekosistem. Nah, sama dengan part-part sebelumnya juga, selain membahas soal-soal, kita juga akan membahas materi yang terkait dengan soal tersebut. Diharapkan teman-teman semua lebih paham. Kita bahas latihan soal nomor 11, karena part sebelumnya kita udah sampai di nomor 10. Perhatikan gambar hewan-hewan berikut ini. Tada! Apakah takson terendah beserta ciri khususnya dari pengelompokan hewan-hewan di samping? Nah, ini kita perlu garis bawahi ya. Yang kita cari adalah takson terendah pada pengelompokan hewan-hewan di samping. Maksudnya bukan berarti takson terendah itu spesies ya, walaupun memang pada tingkatan taksonomi spesies itu yang paling rendah. Tapi yang kita tanyakan sekarang adalah takson terendah yang mereka masih satu kelompok. Karena kan dari kingdom sampai spesies, hewan-hewan ini semakin terpecah belah gitu loh guys. Karena semakin banyak ciri khusus, semakin banyak perbedaan, dan lain-lain. Sekarang yang ditanyakan, mereka sebelah mana sih masih satu kelompoknya gitu? Apakah A, invertebrata dengan ciri tidak bertulang belakang? B, insekta dengan kaki beruas-ruas? C, insekta dengan ciri mengalami metamorfosis? Atau D, arthropoda dengan kaki beruas-ruas? Ataukah E, krustase dengan tubuh simetri bilateral? Yang mana ya? Jawabannya kira-kira yang jawabannya adalah yang D, arthropoda dengan kaki beruas-ruas. Di sini walaupun kaki beruas-ruas tapi bukan insekta. Kenapa kok bukan insekta? Setahu aku kepik adalah insekta gitu misalkan ya. Jadi di sini barisan insekta itu hanya barisan hewan yang paling atas aja. Ke bawahnya itu udah bukan insekta guys. Gitu, paham? Nah, kan di sini kita tanyanya yang masih satu kelompok semua kan ya? Kalau cuma atas doang, berarti yang lainnya tidak satu kelompok dong. Sama dengan krustase juga hanya bagian bawahnya aja. Maksudnya hanya di hewan-hewan ini aja gitu loh. Jadi, jawaban B ini salah, jawaban C juga salah, jawaban E juga salah. Tapi sedangkan yang A itu invertebrata, semuanya juga invertebrata. Gimana dong? Jadi kan semua hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Tapi yang ditanyakan adalah takson terendah atau takson terakhir yang mereka masih bersama-sama. Sedangkan di bawah invertebrata masih ada kelas yaitu arthropoda yang lebih spesifiknya. Jadi invertebrata bukan jawabannya. Ngomong-ngomong tentang invertebrata nih, kira-kira kelas-kelas invertebrata selain arthropoda ada apa lagi ya? Masih ingat nggak ada berapa? Coba kita hitung ya. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes atau nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, semuanya ini ada 8. Lumayan banyak juga ya. Ngafalnya gimana dong? Tenang, sekarang Ibu mau jelasin atau kasih keyword buat kalian buat ngafalnya lebih gampang. Siap ya?
Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi ada apa? Ada Porifera. Buat ingat-ingat Porifera, kira-kira kita ingatnya apa ya? Ya, ada SpongeBob. Porifera itu bisa dianalogikan sebagai SpongeBob dengan ciri khusus berpori. Nah, yang kedua ada Solenterata atau ubur-ubur ya contohnya. Dengan ciri khusus dia itu berongga. Beda ya, berpori. Kalau yang ini berongga. Nah, seperti yang di sini ya. Ada di ubur-ubur tersebut jelas banget kelihatan rongganya. Nah, di sini. Yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Dengan ciri khusus pipih bentuknya. Gepeng gitu ya. Analoginya biar kalian gampang hafal, ya anggaplah mie gepeng gitu ya. Nah, yang keempat ada Nematelmintes. Masih cacing-cacingan juga. Dia mempunyai ciri khusus badannya gilig. Jadi dia silinder polos aja gitu. Nah, analoginya biar nggak ketukar, yang Nematelmintes itu bisa dianggap seperti spaghetti gitu ya. Jadi kalau misalkan yang pipih itu Platyhelminthes, kalau yang gilig itu Nematelmintes. Bisa ya ngebedain antara keempat ini? Lanjut? Oke, lanjut ya. Yang kelima ada Annelida. Masih cacing-cacingan, tapi dia itu ada sekat-sekat kayak gini loh guys. Jadi ini istilahnya adalah bersegmen. Nah, maksudnya bersegmen tuh gimana sih? Jadi si tubuhnya itu dia seperti terpisah-pisah, punya satu ruangan khusus gitu loh. Jadi setiap ini beda, setiap ini beda, setiap ini beda, kayak gitu. Beda ya sama cacing-cacing yang sebelumnya, sama Platyhelminthes maupun Nematelmintes bisa dibedakan. Oke, yang keenam, ada Mollusca. Si Gary nih, siapa yang suka sama Gary? Nah, Mollusca ini punya ciri khusus, badannya bercangkang dan juga lunak. Yang ketujuh, Arthropoda. Yang tadi udah kita bahas, masih inget nggak? Jangan-jangan udah lupa lagi. Ciri khususnya tadi apa? Berbuku-buku. Iya, kakinya itu berbuku-buku. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan yang terakhir, apa tadi? Masih ingat? Ada Echinodermata. Ini biar pengingatnya kalian bisa ingat di episode SpongeBob yang ada urchin atau bulu babi ya. Nah, Echinodermata ini sebelumnya kita udah sempat bahas juga sih. Apa ciri khususnya? Dia berduri gitu. Semoga kalian dengan keyword-keyword ini bisa lebih paham dan bisa lebih jelas ya ngebedainnya. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Selanjutnya latihan soal nomor 12. Kalau misalkan ada sebanyak ini, kalian biasakan dulu bacanya yang bawah dulu. Kalau misalkan kalian butuh informasi tambahan, kalian bisa tarik ke belakang untuk baca cari informasi-informasi yang lainnya. Di sini kalimat terakhirnya apa? Perbedaan ratu lebah dan lebah pekerja merupakan keanekaragaman tingkat apa nih? Sekarang kita ingat di materi sebelumnya yang udah pernah kita bahas. Keanekaragaman hayati itu ada jenisnya apa aja? Ada tingkatannya? Ada tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Berarti jawaban C sama E udah jelas salah ya. Karena di keanekaragaman hayati itu hanya digolongkan menjadi 3 jenis tingkatan. Jadi koloni bukan, komunitas bukan. Di sini perbedaan dari spesifik hewannya itu ya, ratu lebah dan lebah pekerja. Berarti tidak mungkin membahas tentang ekosistem karena ekosistem itu harus ada komponen-komponen ekosistem dan juga interaksinya. Jadi yang D juga tidak mungkin. Sekarang kita hanya mempertimbangkan yang gen ataupun jenisnya. Kira-kira yang mana coba?
Jadi, ini adalah perbandingan atau perbedaan dari ratu lebah, queen bee, lebah pekerja, dan lebah drone atau lebah male, laki-laki, lebah jantan yang fertil gitu. Oke, sekarang bedanya apa sih? Dilihat dari morfologinya, mereka semua itu cenderung sama. Hanya beda di ukuran dan detail bagian-bagian tubuhnya. Seperti misalkan ini lebih hitam, yang ini lebih banyak yang kuningnya lebih dominan gitu. Maka dari itu berarti mereka masih satu spesies atau bukan? Iya, mereka masih satu spesies. Ingat, keanekaragaman tingkat gen, spesiesnya sama, perbedaannya terletak pada bagian yang lebih spesifik atau detail. Maka karena mereka masih satu spesies, mereka masih keanekaragaman tingkat gen. Maka jawabannya adalah yang A. Sampai sini kita udah sampai ke mendapatkan jawabannya ya. Tapi kita bahas dulu kenapa sih kalau misalkan mereka satu spesies, kok bisa sampai beda kayak gini? Jadi, perbedaan di antara mereka ini terjadi akibat kondisi di mana reproduksinya mereka itu unik. Namanya adalah parthenogenesis. Nah, maksudnya parthenogenesis itu gimana sih? Oke, jadi misalkan ada ratu lebah. Si ratu lebah ini dia benar-benar menjadi leader gitu ya di antara koloni itu. Kalian ingat film Hachi deh. Nah, kalau misalkan ratu lebah, benar-benar cuma si ratunya doang yang bisa menghasilkan calon anak atau sel telur gitu ya. Intinya kalau misalkan ibaratnya analoginya sebagai manusia gitu ya. Ada dua jenis si calon anaknya yang bisa berkembang. Jadi, tidak dibuahi pun dia bisa berkembang. Tapi dia jadi infertil. Kayak gini ya. Jadi, kalau misalkan yang tidak dibuahi, itu akan menjadi lebah pekerja. Sedangkan kalau ada calon anak yang dibuahi oleh male, itu akan menjadi queen bee juga atau menjadi male yang bisa kawin gitu. Paham ya? Kita masuk ke latihan soal nomor 13 tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih di Papua mulai langka karena adanya perburuan liar. Nah, dampak yang ditimbulkan ini apa ya kira-kira? Oke, ini harusnya sih lebih gampang ya, karena ini tipenya udah sering banget kalian temukan. Cuman kesulitannya mungkin dalam menempatkan posisi burung cendrawasih itu di sebelah mana sih di rantai makanan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas. Tapi kalau misalkan kita scanning gitu ya dari jawaban-jawabannya, kayaknya nomor C udah paling gak mungkin gak sih? Hilangnya suara burung di hutan. Karena suara burung itu kan tidak hanya dari burung cendrawasih kan? Maka nomor C udah pasti salah. Meningkatnya hewan pemakan serangga. Mungkin gak ya? Menurunnya populasi makanan burung. Tapi kan makanan burung tidak hanya makanan burung cendrawasih, banyak juga burung yang lain. Yang D, meningkatkan populasi serangga atau menurunnya populasi serangga. Mana ya yang benar? Tadi yang B itu udah pasti salah karena itu kurang spesifik ya, dan itu terlalu general. Nah, di sini ada contoh, ini walaupun bukan burung ini ya, bukan burung cendrawasih di ilustrasinya, contoh rantai makanan. Di sini bisa kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi konsumen tingkat berapanya itu dari tipe badannya atau anggota tubuh yang spesifik dalam memakan mangsa dengan mangsa yang berkaitan. Jadi burung hantu itu mempunyai cakar dan juga paruh yang sesuai untuk
menjadi untuk memakan hewan yang lebih besar gitu. Sedangkan seperti burung pipit yang lebih kecil, mereka biasanya makan serangga atau bahkan makhluk hidup yang lain yang lebih sederhana gitu, yang lebih kecil. Nah, burung cendrawasih itu seperti ini. Menurut kalian dia burung yang besar dan bisa makan hewan berukuran sedang nggak ya? Ternyata burung cendrawasih itu tingkatannya ada di sini. Karena dia memakan serangga-serangga, belalang, ataupun yang lainnya. Nah, kalau udah ketahuan kayak gini, kita bisa dengan gampang, dengan mudahnya menjawab soal nomor 13. Berarti yang mana dong? Yang paling tepat adalah nomor D. Karena dia kan memakan serangga gitu ya, misalkan belalang atau serangga yang lain. Berarti tidak mungkin populasinya menurun, bahkan pasti meningkat gitu. Meningkatnya hewan pemakan serangga juga tidak mungkin, karena itu berarti dia membicarakan dirinya sendiri. Kan ini kita membahas burung cendrawasih yang punah gitu, berkurang lah ya. Maka jawabannya adalah yang D, meningkatnya populasi serangga. Paham? Nomor 14, kita pakai soal dengan tipe yang kedua, yaitu menggunakan petunjuk B yang ada pernyataan, alasan, juga sebab akibatnya. Dengan pernyataan klasifikasi makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan banyaknya perbedaan dan persamaan karakteristik morfologi, anatomi, maupun fisiologinya. Sebab banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Yang pernyataannya benar atau enggak? Ya, pernyataannya betul dan alasannya salah. Kalau misalkan udah ada yang salah, berarti sudah tidak usah memikirkan sebab akibatnya. Kalau misalkan di sini, kenapa alasannya bisa menjadi salah? Karena persamaan atau perbedaan dari makhluk hidup itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Karena yang paling utama, yang paling banyak atau paling besar mempengaruhi ciri dari makhluk hidup itu apa coba? Ya, gen atau genetik. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, latihan soal nomor 15. Di sini, walaupun tipenya nomor 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini tetap saja merupakan multiple choice yang sederhana, yang basic gitu ya, standar aja. Karena ini kita sudah dikasih pilihan opsi jawabannya. Oke, ciri organisme yang merupakan contoh adanya keanekaragaman gen. Wah, ketemu lagi nih sama keanekaragaman gen. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Masih ingat keanekaragaman gen itu apa? Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang spesiesnya sama, perbedaannya hanya terletak pada bagian yang lebih spesifik atau lebih detail. Nah, berarti yang paling utama itu spesiesnya harus sama ya. Di sini nomor 1, bentuk dari pohon-pohon palem. Kira-kira betul atau enggak? Jawabannya nomor 1 gimana? Kurang tepat, karena pohon palem itu macam-macam, ada kelapa, ada sawit, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang nomor 3 ini sangat ekstrim ya, sangat mencolok. Bentuk pohon padi dan pohon jagung. Nah, ini contoh pohon palemnya ya. Nah, bentuk pohon padi dan pohon jagung juga sama. Mereka itu mirip sih, tapi spesiesnya beda. Nah, berarti kedua ciri khas ini merupakan keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Jadi di atas keanekaragaman tingkat gen.
Oke, berarti nomor 2 betul atau enggak? Warna bunga mawar. Ini bunga mawar udah spesifik. Berarti dia merupakan keanekaragaman tingkat gen. Bentuk hidung manusia. Manusia juga spesifik ya. Spesiesnya sama gitu. Nomor 5 juga sama. Namun berarti kalau kayak gitu, sedangkan di sini cuma 22, gimana dong? Kita tandai ya yang betulnya yang mana. Nomor 2 kan tadi betul. Berarti jawaban ini setengahnya betul. Ini juga setengahnya betul. Yang di sini juga nomor 4 betul. Yang nomor E, dua-duanya betul. Maka walaupun di sini ada nomor 2, tetap kita ambilnya yang sama-sama dua-duanya betul. Jawabannya berarti yang bisa dipahami ya. Alhamdulillah sesi 1 sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah ikut menyimak dan ikut belajar mulai dari part 1, part 2 sampai sekarang akhir dari part 3. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan bisa lebih berkah, bermanfaat, dan bisa berguna untuk kita semua. Amin. Jangan lupa pantengin terus channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Like kalau kamu suka video ini, komen buat kita diskusi bersama. Jangan lupa share sama teman-teman kamu biar bisa belajar bareng. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.